Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita dan Bincang Terkini. Pemirsa, munculnya fenomena sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai capres yang mayoritas menempati posisi urutan teratas dari berbagai survei membuat Political Communication Institute atau Polkom Institute melakukan survei pemimpin Indonesia 2014 mencari pesaing Jokowi. Survei tersebut dilakukan guna mengetahui potret terkini mengenai harapan publik terhadap pemimpin alternatif yang diharapkan menjadi pesaing Jokowi. Pertama adalah kita tahu. Dalam survei yang dilakukan sejak tanggal 2 hingga 25 Januari 2014 di 33 provinsi dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang, ada dua kategorisasi dari penelitian tersebut, yakni tokoh partai politik parpol dan non-parpol yang merupakan tokoh profesional saat survei dilakukan dan sedang tidak aktif di parpol. Untuk tokoh parpol terangkum menjadi 13 tokoh, diantaranya Hatta Rajasa, Tri Risma Harini, Priyo Budi Santoso, Yusril Iza Mahendra, dan Pramono Edi Wibowo. Sedangkan untuk tokoh non-parpol ada 9 tokoh, diantaranya Ali Mashkur Musa, Mahfud MD, Dahlan Iskan, dan Gita Wirjawan. Dari hasil jawaban responden terhadap tokoh pemimpin alternatif yang dianggap mampu bersaing dengan Jokowi, ada 5 orang tokoh dari parpol di mana pada posisi pertama Tri Risma Harini menempati urutan pertama diikuti Priyo Budi Santoso dan Haritanu Sudibyo. Sedangkan 5 besar tokoh non-parpol di posisi teratas adalah Dahlan Iskan, disusul Irman Gusman dan Ali Mashkur Musa. Menyikapi survei tersebut, dua tokoh yang namanya muncul dalam survei menyampaikan tanggapannya. Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengapresiasi hasil survei tersebut. Namun demikian, Priyo mengaku akan tetap mematuhi keputusan parpol yang mengusung Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Sementara itu peserta konvensi Capres Partai Demokrat yang juga komisioner BPK Ali Mashkur Musa perihal dirinya berada di posisi kedua untuk 5 besar posisi teratas untuk tokoh non-parpol yang dianggap mampu bersaing dengan Jokowi menyerahkan ke publik perihal kinerja dan track record dirinya. Tapi kalau tata krama di partai saya hari ini masih harus mematuhi dan harus patuh terhadap keputusan partai yang mengusung Pak RB sebagai calon presiden. Dalam suasana apapun, saya harus patuh. Nah, mengenai survei-survei ini, ya namanya survei, ya biarkan saja, jangan dilarang-larang. Jangan juga dimarahin, menurut saya biarkan aja menjadi bagian atau terpisahkan dari dinamika politik. Saya tentu tidak bisa menilai siapa saya di hadapan publik mengenai kinerja saya di BPK, dan yang kedua track record saya selama di DPR dan selama di BPK. Jadi itu terserah publik, terserah masyarakat. Buat saya bekerja secara baik, profesional, amanah itu yang terpenting. Dari Jakarta, Maria Magdalena dan Wayan Agus melaporkan. Sekelompok pemuda yang mengatasnamakan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau membawa peti mati dan replika zombie untuk mengkampanyekan bahaya merokok. Aksi damai ini dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta yang bertujuan untuk menyampaikan pesan bahwa para perokok bisa bernasib sama seperti para zombie. Promosi rokok yang terbuka dan marak di Indonesia secara perlahan telah menciptakan persepsi publik. Untuk itu, Komisi Nasional Pengendali Tembakau Komnas PT yang didukung oleh Kementerian Kesehatan RI mengadakan gerakan yang mengambil tema "Sudah Waktunya Indonesia Melek Bahaya Rokok". Aksi ini dilakukan dengan menggunakan replika zombie serta membawa peti mati. Pesan bahwa para perokok bisa bernasib seperti para zombie ini coba disampaikan ke publik untuk menekan jumlah konsumsi tembakau. Kalau mayat berjalan, iya, kalau di film-film gitu kan, jangan sampai banget, man. Jangan sampai kita anak
Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan P2PL Kementerian Kesehatan Chandra Yoga Aditana berharap dengan adanya peringatan bergambar ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok. Data menunjukkan tidak bisa satu-satu. Jadi kalau gambar saja atau pelarangan saja atau ini saja tidak bisa. Tapi ini berjalan bersama-sama dan salah satu yang kita belum punya adalah peringatan dalam bentuk gambar. Jadi kita harapkan ini melengkapi peraturan-peraturan yang lain ada sehingga kebiasaan merokok orang makin sadar akan bahaya merokok. Dari Jakarta, Lisa Indah dan Rifan Alfidian melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup berita dan bincang terkini siang edisi kali ini. Saya Bayutan mewakili segenap tim redaksi yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa untuk memfollow Twitter kami di @indo_network. Sampai jumpa dan salam Indonesia.